Shalom, Oma Opah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat selalu ya. Di masa pandemi COVID-19 ini, walaupun kita tidak dapat berjumpa tatap muka, tetapi puji Tuhan kita dapat berjumpa lewat media online seperti persekutuan ibadah hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak serta pakai masker kalau keluar rumah. Di dalam kitab Mazmur 100 ayat 2 mengatakan, "Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai." Dengan mengingat kebaikan Tuhan akan membuat kita bersyukur dan bersuka cita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Oma dan Opa yang dikasihi Kristus, selamat memasuki persekutuan. Kita bersama-sama terus menyambut anugerah Tuhan. Dan saat ini kita bersyukur kembali menikmati kesempatan persekutuan melalui layanan virtual. Opa dan Oma menikmatinya melalui gambar yang tersedia, melalui video yang direkam, dan kita berterima kasih untuk semua layanan ini. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini, untuk hari yang baik yang Tuhan berikan. Kami ingin bersama-sama belajar untuk memahami firman Tuhan. Berkatilah agar seluruh proses belajar kami merenungkan firman Tuhan, kiranya karya Allah yang memberkatinya. Pakai hamba untuk menyuarakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama mendengarkan sebuah teks dari Alkitab kita. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kita menyanyi sebuah lagu dari Kidung Jemaat nomor 329, bait pertama saja kita nyanyikan sama-sama. Tentu Oma dan Opa tahu lagu ini ya. Tinggal sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada ku temu, Maha penolong tinggal sertaku. Oma Opa bisa menyanyikan lagu ini? Sama-sama ya, kita nyanyikan lagi. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada ku temu, Maha penolong tinggal sertaku. Tahukah kita dari mana lagu ini datang? Oma dan Opa yang dikasihi Kristus, lagu ini diciptakan oleh Henry Francis Lyte. Ia lahir dan hidup pada sekitar tahun 1793 sampai dengan 1847. Itu adalah sebuah masa atau sebuah fase sedang berlangsung revolusi industri. Dan berbagai perjalanan berlangsung begitu kuatnya. Karena itu di tengah-tengah arus yang begitu hebat, Henry Francis
yang melayani di sebuah kawasan miskin nelayan saat itu, di perkampungan nelayan di Devonshire, Inggris. Ia mengalami sesuatu yang berat di sana. Kondisi saat itu sangat tidak mendukung. Berat sekali. Kehidupan miskin, situasi yang berat, membuat kemudian ia lama-kelamaan harus terus teguh dan belajar memperhatikan apa yang Tuhan rindukan terjadi di dalam kehidupannya. Lalu di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, ia mengalami sakit yang lumayan serius. Ia tahu bahwa sakitnya berat, penyakit tuberkulosis dan asma yang ia derita, yang membuat ia kemudian harus berjuang dengan sakitnya itu. Hidup di tengah-tengah komunitas kampung nelayan yang miskin, menderita sakit penyakit, membuat ia harus tangguh. Ia harus terus mengarahkan diri, mengarahkan hati kepada Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, ia terinspirasi oleh Injil Lukas 24 ayat yang ke-29. Saya mau bacakan untuk kita Injil Lukas 24 ayat 29 yang mengatakan begini. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Bahwa mereka bertemu Yesus pada hari kebangkitannya, dan mereka mengundang Yesus untuk tinggal bersama-sama. Karena hari sudah semakin senja, hari semakin malam. Oma dan opa yang dikasihi Kristus, kemudian pendeta Henry Francis itu, yang telah lanjut usia, sebenarnya tidak tua sekali karena dia harus mengalami kondisi sakit. Ia kemudian merasakan hidupnya semakin senja karena sakit penyakit yang dideritanya. Ia bertekad untuk memanfaatkan hidupnya itu, menggunakan hidupnya itu sebaik-baiknya. Ia tidak mau kehilangan kesempatan di tengah-tengah masa yang sulit itu. Sekali lagi di perkampungan nelayan yang miskin dan sakit tuberkulosis serta asma yang ia derita. Ia kemudian menuliskan hymn ini, lagu ini. Judulnya Abide Me. Dan di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, Henry terus-menerus berjuang. Ia tidak mau kehilangan kesempatan untuk meraih segala sesuatu di dalam kehidupannya, sehingga ia terus merindukan saat Tuhan bersamanya. Oma dan opa yang dikasihi Tuhan, saya memahami bahwa di tengah-tengah usia lanjut oma dan opa, ada di antara kita yang merasa, saya sudah tua, saya sudah semakin tidak berdaya, saya sudah semakin sulit, dan Hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari pendeta Henry Francis. Di tengah-tengah segala kondisi kesehatan yang lemah, tuberkulosis yang melandanya, ia tetap mengarahkan hati kepada Allah. Ia tidak mau kehilangan kesempatan terbaiknya untuk menyajikan yang terbaik, untuk memberi yang terindah,
untuk melakukan segala sesuatunya bagi Allah. Ia tidak mau kehilangan kesempatan terbaiknya. Sekali lagi, ia tidak mau kehilangan kesempatan terbaiknya. Ia mengingat kalimat di dalam Injil Lukas tadi. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Ini terjadi dalam peristiwa kebangkitan Yesus, bahkan perjalanan ke Emmaus. Tetapi baginya, perjalanan Yesus itu sungguh sangat bernilai. Ia menghendaki seluruh kehidupannya berharga bagi Tuhan. Sakit penyakit, masa tua, pergumulan hidup tidak boleh membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk meraih anugerah Allah. Sekali lagi, masa tua, senja, sakit penyakit, pergumulan tidak boleh membuat orang kehilangan kesempatan untuk melihat anugerah dan kemuliaan Allah. Kita tidak mau dibelenggu oleh persoalan. Kita tidak mau dibelenggu oleh pergumulan. Kita tidak mau dibelenggu oleh sakit penyakit. Kita jangan sampai dibelenggu oleh segala sesuatu yang membuat kesempatan kita memuliakan Allah terhambat. Kehilangan ruang hidup untuk melihat anugerah Allah di dalam hidup kita. Hari ini kita bersama-sama belajar meraih apa yang Tuhan anugerahkan. Maka saya mengajak Oma dan Opa kita kembali menyanyi lagu ini, Tinggal Sertaku, yang ada di Kidung Jemaat 329, ya. Kidung Jemaat 329. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada ku temu, Maha Penolong tinggal sertaku. Hidupku surut, ajal mendekat, nikmat duniawi hanyut melenyap. Tiada yang tahan, tiada yang teguh, Kau yang abadi tinggal sertaku. Aku perlukan di Kau tiap jam, dalam cobaan Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Simak lagu ini dengan baik, betapa indahnya ia mengekspresikannya. Dan pada bait yang keempat dan yang kelima, kita juga akan menyanyikannya bersama-sama. Kita menyimaknya. Aku tak takut karena Kau dekat, susah tak pahit, duka tak berat, kubur dan maut di mana jayamu, Tuhan yang bangkit tinggal sertaku. Berilah salib-Mu nyata di depan, tunjukkan jalan yang menuju terang. Fajar menghalau kabut dan mendung,
kekal kau tinggal sertaku. Oma dan opa yang dikasihi Kristus, kita bersama-sama menaikkan syukur untuk kesempatan menikmati anugerah Tuhan. Saya berharap Oma dan Opa mengulang-ulang lagu ini. Kalau boleh kita mengingat dan menghafalnya, entah satu bait, entah dua bait, syukur kalau lebih, sambil kita mengingat betapa besarnya karya Allah di dalam hidup kita. Sekarang, mari kita menaikkan doa kita dalam syukur kepada Allah. Kami bersyukur kepada Allah untuk kesempatan yang baik. Allah memelihara kami. Bahkan Allah memberi kesempatan kepada kami untuk melewati hari-hari kami di dalam anugerah Allah. Berkatilah berbagai perjalanan hidup kami. Kami tidak ingin bertumpu pada masalah, tapi kami ingin bertumpu pada anugerah Allah. Karena itu, kami sambut penyertaan Allah. Janganlah tinggalkan kami. Tinggallah bersama dengan kami, ya Allah. Di tengah-tengah keberadaan kami, perkenankan kami juga ingin mengingat dalam doa kami untuk rekan, sahabat yang saat ini bergumul di tengah-tengah kesehariannya karena kondisi kesehatan yang lemah. Kami mengingat untuk Ibu Megi dalam perawatan di rumah sakit, untuk Oma Ratna, untuk Oma Lestari, untuk Oma Lili Murni, untuk Opa John, untuk Bapak Tan Manling. Kami bawa semua dalam doa, supaya Tuhan yang menjamah untuk pemulihan yang Tuhan perkenan. Demikian pula kami ingin mengingat, ya Allah, kami bawa dalam doa untuk keluarga Ibu Sri Purnamawati. Tuhan menghibur di tengah-tengah segala duka yang mereka hadapi. Kami ingin mengingat tengah-tengah keberadaan Oma Ana. Dalam kondisi kesehatannya, Tuhan yang jamah. Kami ingin mengingat, ya Allah, dengan segala syukur kami untuk hari jadi yang dihadapi dan dinikmati oleh Ibu Ong Ciing 1 Agustus yang lalu. Tuhan berkati, berikan kebahagiaan, sukacita, sebagaimana doa-doa kami, supaya kebahagiaan itu juga melekat di dalam kehidupan anggota-anggota keluarga kami. Ibu Ong Ciing, kiranya Tuhan yang terus menjamah dan memberikan kesehatan. Terima kasih, ya Allah. Kami bersyukur. Inilah syafaat kami. Kami landaskan kepada Bapa di sorga dengan penuh penyerahan diri kami. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Oma dan Opa sekalian. Tuhan terus memberikan kekuatan dan Tuhan terus menjamah seluruh kehidupan Oma dan Opa. Amin. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin tua.